Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Di dalam berakhirnya pemerintahan Orde Baru, ada 4 poin penting yang akan saya bahas, yaitu pertama, faktor penyebab munculnya reformasi. Yang kedua, krisis politik, krisis ekonomi, dan juga krisis hukum. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada faktor penyebab munculnya reformasi. Perjalanan sejarah pajak Orde Baru di Indonesia dapat melaksanakan pembangunan sehingga mendapatkan kepercayaan dalam dan luar negeri. Mengalami perjalanan pada desa Warsa 60-an, rakyat sangat menderita. Pelan-pelan keberhasilan pembangunan melalui tahapan pembangunan 5 tahun pelita. Sedikit demi sedikit, kemiskinan rakyat dapat dituntaskan. Ternyata, keberhasilan pembangunan tersebut tidaklah merata. Maka kemajuan Indonesia ternyata hanya semu belaka. Dan kesenjangan yang sangat dalam antara yang kaya dengan yang miskin, rakyat mengetahui bahwa hal ini disebabkan cara-cara mengelola negara yang tidak sehat, ditandai dengan merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut dengan KKN. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto berupa untuk memperbaiki program Kabinet Pembangunan yang ke-7 dengan menggantikan dengan nama Kabinet Reformasi. Namun tidak mendapatkan tanggapan rakyat. Pada hari berikutnya, tanggal 21 Mei 1998, dengan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 1945, Presiden Soeharto terpaksa menyerahkan kepemimpinannya kepada Wakil Presiden, Profesor Dr. B.J. Habibie. Yang kemudian krisis ekonomi. Diawali krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997, berimbas pada Indonesia. Bangunan ekonomi Indonesia ternyata belum kuat untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah turun dari 2.575 rupiah menjadi 2.603 rupiah pada 1 Agustus 1997. Tercatat di bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai 5.000 per dolar, bahkan mencapai angka 16.000 per dolarnya pada sekitar Maret 1997. Krisis moneter ini akhirnya berdampak pada krisis ekonomi sehingga menghancurkan sistem fundamental perekonomian Indonesia. Yang ketiga yaitu krisis politik. Krisis politik pada akhir Orde Baru ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam pemilihan umum 1997 yang dinilai dengan kecurangan. Golkar satu-satunya kontestan pemilu yang didukung finansial maupun secara politik oleh pemerintahan memenangkan pemilu dengan meraih suara mayoritas. Yang kemudian ialah krisis hukum. Orde Baru banyak terjadi ketidakadilan di bidang hukum dalam kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 Undang-Undang 1945. Seharusnya memiliki kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan eksekutif. Tapi kenyataannya, mereka di bawah eksekutif dengan memiliki pengadilan yang sulit terwujud bagi rakyat. Sebab hakim harus melayani penguasa sehingga sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan. Demikian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Yang pertama itu faktor penyebab munculnya reformasi. Perjalanan sejarah panjang Orde Baru di Indonesia dapat melaksanakan pembangunan sehingga mendapat kepercayaan dalam dan luar negeri. Ternyata keberhasilan pembangunan tersebut tidak merata, maka kemajuan Indonesia ternyata hanya semu belaka. Pada tanggal 20 Mei 1998,
Presiden Soeharto berupaya untuk memperbaiki program Kabinet Pembangunan 7 dengan menggantikan dengan nama Kabinet Reformasi, namun tidak mendapat tanggapan dari rakyat. Pada tanggal 21 Mei 1998, dengan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 1945, Presiden Soeharto terpaksa menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Presiden, Profesor Dr. B.J. Habibie. Yang kedua, krisis ekonomi. Krisis ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat. Pada 1 Agustus 1997, tercatat di bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai Rp5.000 per dolar, bahkan mencapai angka Rp16.000 per dolar pada sekitar Maret 1997. Krisis moneter ini akhirnya berdampak pada krisis ekonomi sehingga menghancurkan sistem fundamental perekonomian Indonesia. Yang ketiga, krisis politik. Krisis politik pada akhir Orde Baru ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam pemilihan umum 1997 yang dinilai dengan penuh kecurangan. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya menimbulkan permasalahan di masa pemerintahan Orde Baru tersebut. Yang keempat, krisis hukum. Orde Baru banyak terjadi ketidakadilan di bidang hukum. Dalam kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya memiliki kekuasaan yang merdeka, terlepas dari kekuasaan eksekutif. Tapi kenyataannya mereka di bawah eksekutif. Perkenalkan, nama saya Melanie Huta Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian masa reformasi. Kata reformasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya reform, memperbaiki. Jadi, reformasi ialah perubahan suatu sistem yang sudah ada pada suatu masa. Kata-kata dari reformasi dalam pemerintahan yang dapat diartikan sebagai perubahan atau perbaikan. Perubahan ataupun perbaikan suatu sistem dalam pemerintahan. Dilakukannya sebuah reformasi dalam suatu sistem pemerintahan jika dianggap sistem yang digunakan itu sudah tidak efisien lagi dalam mencapai suatu tujuan. Adapun salah satu contoh dari reformasi ini ialah pada masa pemerintahan Pak Soeharto terjadinya yang dilakukan oleh mahasiswa seluruh Indonesia, yaitu runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, pembahasan kita hari ini mengenai tentang sejarah Indonesia masa reformasi. Artinya, kita harus mengetahui pengertian masa reformasi sebelum pembahasan bagaimana yang dikatakan sejarah Indonesia masa reformasi. Reformasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata reform yang artinya itu adalah memperbaiki. Dari kata memperbaiki berarti suatu perubahan sistem pemerintahan yang sudah ada menjadi lebih baik. Di samping itu, ada beberapa para ahli menyatakan pengertian reformasi. Yang pertama adalah Sedar Mayanti, di mana Sedar Mayanti menyatakan bahwa reformasi adalah suatu proses yang terpadu, sistematis, dan komprehensif yang dituju untuk merealisasikan tata kepemerintahan yang lebih baik atau good governance. Yang kedua adalah Soemanto. Soemanto menyatakan bahwa reformasi sebagai perubahan dan inovasi dengan penggunaan perencanaan
serta adopsi untuk membuat sistem administrasi sebagai badan yang lebih efektif untuk perubahan sosial dan perubahan ekonomi. Dari kedua pengertian reformasi, dapat kita simpulkan bahwa reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Yang artinya adanya perubahan di sini adalah di dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, dan budaya agar menjadi lebih baik, sehingga reformasi ini adalah gerakan yang tidak boleh ditawar. Jadi seluruh rakyat Indonesia sangat mendukung adanya gerakan reformasi ini di Indonesia. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dari kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di masa reformasi. Sebelumnya, yang ingin saya bahas yaitu pertama, kondisi sosial masyarakat. Sejak krisis moneter pada tahun 1997, perusahaan swasta mengalami kerugian dan kesulitan dalam membayar gaji karyawan. Sementara itu, harga sembako semakin tinggi, sehingga banyak karyawan yang menuntut kenaikan gaji pada perusahaan yang pada akhirnya merimbas kepada mem-PHK-kan karyawan. Karyawan yang di-PHK itu menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran mencapai 40 juta. Dan dampaknya adalah maraknya tindakan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menampung para pengangguran tersebut, dan juga menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi sejak berlangsungnya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, ekonomi di Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Hal ini terlihat dari nilai rupiah yang masih bertahan di kisaran 8.000 hingga 9.000. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga semakin meluas. Sebagai akibatnya, pertumbuhan perekonomian menjadi sangat terbatas dan pendapatan per kapita cenderung memburuk sejak krisis tahun 1997. Mungkin cukup sekianlah hasil pembahasan saya yang akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih.